Sulochana, ini lamaran yang bagus. Iya, tapi keluarga Marwari? Apa bedanya jika anak laki-lakinya baik dan berpendidikan, jika penghasilannya bagus dan sifatnya juga baik, maka apa salahnya jika menemuinya sekali lagi? Dan mereka juga tidak mempersoalkan masalah kasta dan sebagainya. Mereka hanya menginginkan menantu yang sederhana, pintar, dan rajin. Dari mana kau kenal dia? Salah satu temanku memiliki jasa biro jodoh. Dia yang menyarankannya padaku. Aku menyukainya, jadi kupikir aku akan membicarakan ini kepadamu. Jika kau tertarik, maka... Iya kakek ipar, tapi bukankah kau bilang mereka keluarga kaya raya? Lalu, kenapa mereka ingin memiliki hubungan dengan keluarga kelas menengah? Kakak, kenapa kita harus memikirkan soal itu? Temuilah mereka dulu. Kita dengar apa yang akan mereka katakan. Kita akan tahu apa permintaan mereka. Jika kita mampu, tidak jadi masalah. Jika tidak, kita bisa menolaknya. Tapi sejauh ini kau tahu bahwa mereka tidak memiliki keinginan khusus. Hanya saja anak itu ingin bertemu Vaishali. Aku siap untuk menemuinya. Kalau begitu baiklah. Aku akan memberitahu temanku dan mengatur pertemuan dengan mereka. Setelah itu kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Archana? Ada apa, Archana? Kenapa kau begitu? Tidak, Ibu. Aku hanya sedikit lelah. Itu saja. Manaf? Kenapa hanya berdiri saja? Ayo masuk. Tidak, Bu. Aku di sini saja. Aku ingin bicara dengan Archana. Ibu akan panggilkan ya, sebentar. Archana, sebenarnya Ibu... Kalian bicaralah. Ibu masih banyak pekerjaan. Permisi. Archana... Manaf, aku sudah tahu apa tujuanmu kemari. Dan menurut pendapatku, kau tidak perlu minta maaf atas kata-kata ibumu. Semua yang ibumu katakan itu memang benar. Saat dia katakan padaku, aku juga merasa marah. Tapi bukan marah padanya, tapi dengan diriku sendiri. Iya, Manaf. Kali ini kita harus benar-benar berpisah karena ada perempuan baru yang telah hadir dalam kehidupanmu dan dia akan segera menjadi istrimu yang sah. Dan akan sangat salah mengharapkan Sravani bisa menerima pertemanan kita dengan tangan terbuka. Karena sebelum menjadi temanmu, aku adalah istrimu. Dan kita berdua melakukan ini semua untuk Sravani, kan? Kita pastikan kepadanya untuk memberikan semua kebahagiaan yang menjadi haknya. Setiap kali aku bertemu dan bicara di setiap kesempatan itu, aku merasa kalau kita berdua sudah sangat mengkhianati Sravani. Aku tidak bisa menanggung perasaan hianat ini seumur hidupku. Dan mungkin kalau kau tidak, orang-orang bilang kita harus berkorban. Dan kalau kita melakukan itu, maka kita harus menghormati pengorbanan ini. Kita tidak bisa membiarkan pengorbanan ini sia-sia, Manaf. Manaf, aku tahu kita tidak bisa menghapus perasaan kita begitu saja. Tapi aku yakin kita bisa mencoba untuk tidak menunjukkan ini padanya. Mulai saat ini kita tidak boleh bertemu atau bicara satu sama lain. Archana, aku... Iya, Manaf. Aku selalu mendengarkanmu. Tapi kali ini kau harus mendengarkanku.
Tarun, Hei Manaf. Hei, kenapa dengan kakimu? Sampai digips begitu? tidak apa-apa, hanya luka kecil. Ada apa? Aku pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Dari sana aku tahu bahwa kakak ipar dan bibi, takdirmu memang sudah mempermainkanmu, Manaf. Saat bibi tidak menyukai kakak ipar, bahkan di saat kau memiliki masalah dalam hidupmu, dan saat hari ini dia menyukainya, kau malah memiliki masalah. Tapi kau sama sekali tidak marah. Suatu saat semuanya pasti akan baik-baik saja. Apanya yang akan baik-baik saja? Aku tidak punya masalah dalam hidup, jadi apanya yang baik? Manaf, Kau tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Kau tidak perlu menghiburku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, itu semuanya karena aku yang memilihnya. Aku sama sekali tidak menyesalinya. Keputusanku untuk menceraikan Archana. Aku sudah mengambil keputusan 6 bulan yang lalu. Hanya itu yang menjadi masalah. Aku tidak lemah, Tarun. Aku sama sekali tidak lemah, sungguh. Dan aku siap untuk menghadapi apapun yang muncul setelah keputusan ini. Dan apa kesalahanku? Aku melakukan ini semua untuk keluargaku. Dan aku akan terus melakukannya. Lihat aku baik-baik. Aku tidak lemah, Tarun. Dan tidak ada air mata di mataku. Kenapa kau kemari untuk menghapus air mataku? Kau tidak perlu menghiburku, Tarun. Demi Tuhan, pergi dari sini. Pergi. Manaf,